Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahman Al-karimil mannan Alladzi anzala ala abdihi kitabahul furqan alladzi yufraqu fihi al-haqqu wal butlan wassalatu wassalamu ala khairil jinni wal insan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan alladzina yaqra'una wa yatadarasuna al-Qur'an bitajwid wal itqan amma ba'd. Kemudian kita lanjutkan pokok-pokoknya huruf itu adalah pada halaman 32 ini. Ini yang termasuk pokoknya huruf ya. Semestinya huruf dan harokat dibaca menurut tulisannya apa adanya, domah ya domah, kasroh kasroh dan lain sebagainya. Tetapi ada yang tidak sesuai yang akan kami terangkan di bawah ini. Pertama adalah ismam dan ikhtilas. Karena jadikan satu karena lafaznya hanya satu itu ya. Apa yang dinamakan ismam? Ismam asalnya mana nyampur ya, atau ngambokno ya, cara Jawa ini ngambokno, membaukan ya. Ialah mencampurkan domah pada sukun dengan memoncongkan bibir ya. Jadi mencampurkan domah pada sukun. Jadi sukun domah dicampur dengan sukun ya. Caranya dengan memoncongkan bibir ya. Jadi yang pokok ini mestinya ketika dengung bibirnya moncong, itu maksudnya. Moncong ini maksudnya ngisyarah kepada domah. Karena apa? Lafal latak manna itu asalnya latak manuna, latak manuna. Ada domahnya. Kemudian diidghamkan. Cuma tulisannya sudah satu, jadi satu. Jadi umpama kita ditanya idgham kabir ya. Ini mestinya bisa untuk contoh idgham kabir, tapi tulisannya saja sudah jadi satu, jadi tidak kelihatan. Karena asal tak manuna dibaca la tak manna, itu namanya idgham kabir. Maka karena sudah tidak kelihatan ini biasanya tidak diterangkan ya. Ini yang diterangkan cara pembacaannya yaitu ismamnya. Jadi ini namanya sukun rasa domah ya. Sukun rasanya domah ya. Jadi cara membacanya ketika dengung bibirnya dimoncongkan. Sebelum moncong biasa saja seperti kita membaca nun tasdid inna ya biasa, enggak usah meringis, enggak usah moncong ya. Karena ini asalnya domah maka dimoncongkan ketika dengung. Prakteknya la tak manna. Belakang kelihatan Anda ini? Tak berdiri saya. Karena prakteknya harus tahu ini ya. Jadi ini namanya main bibir ya. Kalau yang biasa main bibir mungkin lebih mudah ini ya. Jadi bibirnya dimoncongkan ketika baca dengung. La tak manna. Jadi seakan nu tapi tidak bersuara. Manna. Jadi tidak usah manna, itu keterlaluan itu ya, keterlaluan. Ya tidak usah begitu karena ketika kita membaca nun kan inna, tidak usah inna kan, tidak usah begitu. Maka yang pas ya tidak usah meringis dulu. Jadi biasa, kemudian ketika dengung, setelah dengung baru moncong.
manna. Nah, ini kalau latihan ya dimoncong-moncongkan dulu ya. Manna ya. Coba kita baca bersama nanti kita baca dulu nanti dibaca bersama ya untuk mempraktekkan dari malaka saja. Saya baca dulu ya, saya baca dulu, diperhatikan, didengarkan supaya nanti bisa tahu prakteknya. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Mari. Malaka la ta'man. Jadi moncongnya sebentar, jangan kelamaan, jangan manna, jangan begitu. Nah, seperti membaca nu karena ini ismam. Ya. Jadi itu namanya ismam. Mari kita ulangi. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Lagi. Malaka la ta'manna ala Yusuf. Setelah itu yaitu bacaan ikhtilas. Nah, ikhtilas itu membaca harokat dengan samar dan cepat, sehingga perkiraannya suaranya ini tinggal 2/3 harokat atau 2/3 suara. Jadi ini tidak diedomkan tapi disamarkan. Jadi dibaca la ta'manuna tapi nunya ini diikhtilaskan. Ikhtilas itu nyebrot ya, nyendal. Nah, jadi maksudnya asalnya itu keras kemudian dilemahkan suaranya. Asalnya pelan menjadi cepat. Asalnya kan la ta'manuna. Nah, nunya ini yang dikeraskan, dicepatkan. La ta'manuna. Nah, jadi seakan-akan kedengarannya ini seperti sukun ya, tapi mestinya tidak sukun karena dicepatkan. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Coba diulangi nanti. Malaka la ta'manuna ala Yusuf. Lagi. Malaka la ta'manuna. Sekali lagi. Malaka la ta'manuna. Jadi yang penting ada nu. Ta'manuna, menuna ya, ada nunya ya, ini itu namanya ikhtilas ya. Nah, untuk imam hafiz ini hanya ini yang ada ismam, ada ikhtilas di tengah ini ya. Kemudian nomor 2 adalah tashil. Tashil ialah membaca antara hamzah dan alif. Yang dibaca itu adalah hamzah yang kedua. Kalau kita baca hamzah, bacaannya a. Kalau kita baca alif, jadinya gimana? A panjang, alif kan panjang. A dengan a. Lah itu antara a dengan a. Jadinya aha. Aha jamiyun. Tapi awas jangan sampai jadi H. Kalau H itu di tenggorokan yang paling bawah. Jamiyun, jamin jangan. Harus pertengahan ini ya. Jadi jamiyun wa arabi ya, seperti gandul atau di pertengahan tenggorokan, bukan di ya. Ya memang mirip dengan H tapi bukan H itu. Jadi jamiyun wa arabi. Mari dibaca. Jamiyun wa arabi. Ini yang harus tasil hanya satu ya. Jadi
supaya difahami bacanya adalah jamiyun. Jangan jamiyun ya, jangan jamiyun, itu salah, tidak ada yang begitu. Jadi untuk imam kita yang ada hanya fathah. Untuk imam yang lain ada yang doma, ada yang kasroh ya. Seperti a'unabikum ada yang membaca tasil, ahunabiukum, aida ada yang membaca ahida. Nah, ini yang lainnya. Maka yang kaidahnya di situ hanya alif saja ya, antara alif dan hamzah. Tapi kalau imam lain mestinya kaidahnya tidak begitu ya. Kemudian yang boleh dibaca tasil atau ibdal itu ada 3, yaitu al-an, itu namanya ibdal, dan boleh dibaca tasil jadi ahal-an, Allah, ahallah, az-zakaroin, ahaz-zakaroin. Kalau dibaca panjang namanya mat apa itu? Mat? Mat? Mat apa ini? Mat lazim kilmi, yang al-ana mukhaffaf, yang lainnya musaqqal, dan boleh dinamakan mat faraq. Jadi boleh nama 2 ya. Jangan gumun ini. Kadang yang sering ditanyakan, ini kok untuk contoh mat lazim, untuk contoh mat apa? Mat faraq ya. Ya seperti nun bertemu nun itu namanya apa? Nun sukun bertemu nun namanya apa? Idgham bihunna. Tapi di dalam idgham mislen kok ada lan nu'mina ya, sama-sama. Jadi ini kalau kita memandangnya bahwa itu karena ada hamzah istifham bertemu al, itu dinamakan mat faraq. Tapi kalau memandangnya itu ada mat bertemu sukun atau bertemu tasdid dalam kalimah, maka namanya mat lazim ilmi mukhaffaf atau musaqqal. Ini guru ya harus paham ya, jangan tidak paham ini. Kemudian yang kita lanjutkan imalah. Imalah itu artinya condong, mencondongkan, miringno, ya, memiringkan ya. Yaitu mencondongkan alif. Alif bentuknya kan berdiri tegak ya. Lah ini gambarannya kalau alif itu berdiri gini, majroha lah. Kemudian dicondongkan. Kalau condong namanya ya, ini seperti tiduran. Bacanya majriha, majroha, majriha. Lah, ini alif dicondongkan mendekati, bukan tengah ya. Kalau tengah ada namanya sendiri, tapi ini mendekati kepada ya atau kepada kasroh. Kalau panjang ya boleh. Kalau disebutkan kasroh kadang ya boleh saja ya. Jadi kalau majroha, majriha, ini majriha, majriha. Jadi agak mendekati kepada ya. Kalau pertengahan itu namanya taklil ya, taklil. Untuk imam kita tidak ada majriha. Seperti sore ya. Mudahnya kalau kita mengucapkan sore, ini sudah sore, itu namanya taklil. Tapi kalau imalah harus didekatkan dengan ya, sore, sore, majriha, tidak majriha, majriha, dekat kepada ya, majriha. Ya. Jadi hampir sama. Ya. Maka kalau taklil itu namanya imalah suro, kalau imalah ini namanya imalah kubro atau seperti ya itu ya. Jadi bacaannya harus dekat kepada ya, maka di situ mendekati bukan pertengahan ya. Coba kita baca nanti diulangi, ditirukan. Bismillahim majriha wa mursaha. Mari.
Bismillahi majriha wa mursaha. Ulang lagi. Bismillahi majriha. Jadi ini bacaannya termasuk tarkik ya, karena mendekati ya. Untuk imam lain banyak sekali bacaan imalah ini. Setiap dawatul ya, alif yang aslinya ya itu mesti dibaca tak imalah ya. Seperti Imam Hamzah, Imam Imam Ali ya. Ini wadduhi wal laili idza saji. Ya, kalau ada qiraah begitu, ini berarti qiraahnya Imam Hamzah atau Imam Ali itu. Kalau kita hanya satu ini. Kemudian saktah atau kita sebut saket. Ya. Saket ialah berhenti sejenak sekadar satu alif tanpa bernafas. Jadi seakan-akan ini wakaf tapi tidak bernafas. Kalau wakaf harusnya bernafas tapi ini tidak. Nah, yang harus dibaca saktah itu ada 4 tempat ya. Kalau diwasolkan. Jadi kalau tidak diwasolkan ya berarti tidak harus saktah ya. Karena ada yang bisa diwakafkan. 4 ini adalah yang pertama adalah iwaja qayyima, 2 harokat itu sama dengan 1 alif. Iwaja qayyima. Jadi anak disuruh menghitung begini saja, jangan pakai ketukan. Kalau ketukan itu mestinya untuk ukuran tidak tepat ya. Karena ketukan itu kan 2 harokat, ke atas dulu baru. Kalau kurang cepat nanti dicepatkan. Nah ini kalau pakai jari-jari ini kan kalau memang bacaannya cepat ya menghitungnya cepat. Tapi kalau pelan-pelan ya pelan-pelan. Iwaja qayyima. Jangan pakai ketukan, jangan pakai tepukan. Kadang ada yang pakai dengan tepukan tangan. Nah ini malah rame semua nanti ya. Jadi tidak boleh bernafas. Iwaja qayyima itu kalau diwasolkan. Tapi umpama diwakafkan di sini boleh. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'sa, boleh saja karena itu ayatnya. Mimmarqadina hadza, ini juga boleh diwakafkan karena ada tanda wakafnya mestinya itu. Kemudian waqilaman raq, kalau ini wakaf tidak boleh kecuali wakaf yang terpaksa ya. Waqilaman raq kalabal ron, ini namanya saktah. Itu yang harus dibaca saktah ketika dibaca wasol. Kemudian ada 2 kalimah yang boleh saktah, boleh tidak. Ketika wasolnya itu boleh saktah dan boleh tidak. Yaitu pertama alim baro'atun. Ini boleh dibaca alim baro'atum minallah, itu namanya saktah. Dan boleh dibaca iklab, wasol dengan iklab, alimum baro'atum minallah. Atau diwakafkan alim baro'atum minallah. Seringnya diwakafkan karena akhir surat ini. Kemudian lafal maliyah halaka, ini aslinya boleh idgham dan boleh idhar, aslinya begitu. Supaya bisa idhar itu harus disaktah, harus dibaca saktah karena itu huruf sama ya. Jadi ini artinya kalau secara global ya boleh saktah boleh tidak. Nah, ini aslinya itu boleh idgham boleh idhar. Maka ini boleh saktah, boleh dibaca idhar dengan saktah atau dibaca idgham ya.
atau dibaca waqaf maksudnya. Jadi boleh maliyah halaka anni sultaniyah, atau maliyah, atau waqaf ya, atau diidhamkan maliyah halaka anni. Jadi seperti hak tasdid itu namanya idgham, atau diwaqafkan maliyah halaka anni sultaniyah. Kemudian lafal yang boleh dibaca dhammah dan boleh dibaca fathah, yaitu do'fin do'fan. Ya. Ini di lafal 3 dalam satu ayat ini. Jadi boleh doknya dibaca fathah, boleh do'fin do'fan, atau dibaca du'fin du'fan. Ya. Kalau dibaca dok ya dok semua, nduk ya nduk semua, ndak boleh nduk atau nduk ndak boleh. Dicampur-campur ndak boleh. Yang satu dok, yang satu nduk ndak boleh. Harus sama semuanya. Kalau do ya do semua, du ya du semua. Itu caranya membaca.